Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus dahsyat saudara. Sorakan haleluya.
Saudara, saya percaya saudara, saat kita ada di rumah Tuhan, hari ini saudara kita sedang menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Amin saudara. Saat kita menyembah Allah yang kudus, maukah sama-sama kita berikan terbaik bagi Tuhan. Saya percaya hari ini saudara, apapun yang menjadi beban pikiranmu saudara, engkau tanggalkan. Dan engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kasih dan rahmat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Selalu baru setiap hari bagi setiap kami Tuhan. Biar hari Tuhan Yesus kami datang, kami berikan pujian, syukur, hormat kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Bersama-sama saudara katakan dengan segenap iman kepada Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Sama-sama haleluya.
Yuk ambil waktumu sama Tuhan saudara, ayo pribadi pas pribadi. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalir pulihkan setiap kami Tuhan. Rakamaya syadadamaya radamaya. Irabaya syananamaya nananamaya. Oh ramaya syakabaya. Eradanamaya. Roh Kudus, ada kasih Tuhan yang memulihkan setiap kita saudara hari ini saudara. Engkau yang terbelenggu hari ini Tuhan, bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Rabaya shana namaya, Ramaya shana namaya, Yarana namaya shana namaya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu. Mari perkatakan dengan iman saudara, katakan kasih Yesus Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kasih-Mu Tuhan Yesus. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus Tuhan, katakan kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kami berkatakan dengan iman pada Tuhan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Mari kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan kasih Tuhan, kasih Yesus mengalir dalamku, amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku
bersorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, GBPJ Shalom. Lebih lagi Shalom. Kita percaya kita hari ini ada semua karena kasih-Nya Tuhan. Amin. Sekali lagi amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on. Woo. Mari sama-sama angkat pujian ini. Semua karena kasih-Nya, semua karena karyanya, ku diangkat dan dibela, ditolong dan dilayakan. Bagimu kemuliaan, bagimu keagungan, ku puji ku tinggikan, ucapan syukur ku senandungkan. Katakan, hanya Kau pribadi yang mempesona, tiada yang seperti-Mu, Yesus Kau Tuhanku. Hanya Kau Juru Selamat manusia, terindah termulia selama-lamanya. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini, bersama-sama angkat suara menyatakan, semua karena kasih-Nya, semua karena karyanya, ku diangkat dan dibela, ditolong dan dilayakan. Bagimu kemuliaan, bagimu keagungan, ku puji ku tinggikan, ucapan syukur ku senandung. Come on GBPRJ. Hanya Kau pribadi yang mempesona, tiada yang seperti-Mu, Yesus Kau Tuhanku. Hanya Kau Juru Selamat manusia, terindah termulia selama-lamanya. Oh, hanya Kau pribadi yang mempesona, tiada yang seperti-Mu, Yesus Kau Tuhanku. Hanya Kau Juru Selamat manusia, terindah termulia selama-lamanya. Biar musik memuji Tuhan, masing-masing mari kita sama-sama terus tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Woo. Mari sama-sama GBPRJ angkat suaramu, nyatakan 1, 2, 3. Hanya Kau pribadi yang mempesona, tiada yang hanya Kau Juru Selamat manusia, terindah termulia selama-lamanya. Hanya Kau pribadi yang mempesona, tiada yang seperti-Mu, Yesus Kau Tuhanku. Hanya Kau Juru Selamat manusia, terindah termulia selamanya. Mempesona, katakan tiada yang seperti-Mu, Yesus Kau Tuhanku. Hanya Kau Juru Selamat manusia, terindah termulia selama-lamanya. Katakan pribadi, pribadi yang mempesona. Pribadi yang mempesona. Mari yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan kita besar, amin. Di dalam namanya ada pengharapan.
Di dalam kuasanya ada kekuatan dan dia hidup di dalam kita. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama kita nyatakan. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan. Selangkah demi selangkah, Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh. Semua musuh gemetar. DPRJ sama-sama katakan. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. setiap pujian kami Tuhan. Sama-sama katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Sekali lagi katakan semua musuh. Semua musuh gemetar. Katakan Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. sekali katakan. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja Ternyata setiap iman kami Tuhan. dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Aku percaya GBPRJ bisa lebih lagi buat Tuhan. Sekali lagi nyatakan. Bila Kau di sisi kami Tuhan. Bila Kau di sisiku, Mari sama-sama semuanya. pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Baik, aku percaya jemaatku bisa tepuk tangan lebih lagi buat Bila Kau di Tuhan. Come on. sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Ini pernyataan setiap kami Tuhan. Nyatakan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Sekali lagi. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita perkatakan, tahun 2025, tahun penuaian, tahun 2025, tahun penuaian, tahun 2025, tahun penuaian. Bapa, Engkau pakai setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan yang ada di bangsa kami. Boleh menjadi penuai-penuai-Mu di era Pentakosta ketiga. Biarlah melalui setiap kami banyak jiwa-jiwa boleh mengenal kepada kasih Kristus. Berkati juga Indonesia. Indonesia diberkati dengan keamanan, kedamaian daripada Tuhan. Dan juga Tuhan Kau jauhkan cuaca ekstrim dari bangsa kami Tuhan. Perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia Bapa. Kau juga berkati Presiden dan Wakil Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Diberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk melakukan Tuhan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Dengan penuh integritas ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Gembala sidang kami Pak Niko, Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan urapi kedua hamba-Mu, pelengkapi kedua hamba-Mu, pakai kedua hamba-Mu di dalam pelayanan, di dalam pengembalaannya Tuhan. Dan biarlah melalui kedua hamba-Mu banyak jiwa-jiwa boleh mengenal kepada kasih Kristus. Tuhan juga berkati dengan kesehatan atas hamba-Mu dan keluarga besar. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran-Mu, berlaku firman-Mu Tuhan, berkati di studi mereka, di pekerjaan mereka, di usaha mereka. Tuhan berkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Dan biarlah juga Tuhan Kau pakai setiap mereka untuk menjadi penuai-penuai-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ? Boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada, itu menjadi tugas setiap kita Bapak Ibu Saudara. Minggu depan minimal kita bawa satu teman kita, saudara kita yang belum ada gereja tetap, kita sama-sama beribadah di tempat ini. Baik, kita akan mendengarkan news untuk beberapa minggu ke depan. Tim multimedia dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GB Parija Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tini Setiawati Bekom. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Gate, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Young Couple Service. Shalom, Women of Integrity GBI PRJ CK7 Jakarta. Saya ingin mengajak para wanita untuk bersama-sama bertumbuh dan siap diajar dalam pertemuan wanita yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tepatnya tanggal 23 Januari 2025 pukul 10 pagi bertempat di Integrity Convention Center, Kemayoran, Jakarta. Mari bersama-sama bertumbuh dan siap dipakai Tuhan menjadi wanita yang mengejar apa yang berkenan di hadapan Tuhan, mengejar apa yang menyukakan hati Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, sehingga para wanita Women of Integrity menuai di tahun 2025 ini. Oleh karenanya, jangan sampai ketinggalan. Ajak semua wanita untuk bersama-sama bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 23 Januari 2025. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 26 Januari 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 20 Januari 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Tim misi GBI-PRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 26 Januari 2025 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lobi ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan. Sehubungan dengan libur nasional Isra Miraj dan Chinese New Year, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 27 sampai dengan hari Rabu 29 Januari 2025, untuk kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, KUL, dan KOM diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Bang, Ya, Sinci udah dekat ya bang? Gembala kita mau... Dr. Yanto. Bukan, Pastor Niko. Oh, Pastor Niko. Pastor Niko bilang tahun 2025 adalah tahun penuaian. Mantap. Tolong kasih tahu ke semua orang, tema Sincia kita tahun 2025 adalah Pengso. Pengco. Pengso, artinya berkat yang berlimpah. Mantap bang. Mantap. Nih bang. Suruh teman-teman persiapkan acara Sincia, oke? Oke, Kamsiago. Saya kasih tahu semua orang. Oke.来，我们过新年，恭祝大家新年快乐，万事如意。Mari kita rayakan bersama tahun perayaan penuaian besar, Pengso, pada hari Minggu tanggal 2 Februari. Kami dengan senang hati menyambut Bapak dan Ibu sekalian. Bergabunglah dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas KOM 100, 200, dan 300 online, dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 4 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua Bapak Ibu. Pasti hari ini Bapak Ibu diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan terima kasih untuk kebaikan kemurahan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tabur buat gereja kita, terutama dalam kegiatan misi yang diadakan oleh gereja kita. Gereja kita ini memiliki 3 pelayanan misi, yaitu di bidang misi dan edukasi, di mana kita akan bergerak melayani anak-anak di seluruh sekolah yang ada di Kemayoran, Pademangan, Ancol, dan Sunter. Dan berikutnya kita juga memiliki pelayanan sosial yang juga memberkati orang-orang yang membutuhkan. Misalnya saat ini sedang ada bencana di sekitar kita yaitu kebakaran yang belum lama terjadi ini di Kemayoran. Dan juga kita memberkati gereja-gereja yang membutuhkan pada daerah-daerah terpencil.
Dan kita juga memiliki pelayanan kesehatan yang saat ini Bapak Ibu bisa dinikmati di depan, yaitu pengecekan kesehatan untuk gula darah, untuk kolesterol ya. Siapa di sini yang sudah menikmati dan juga tetap sehat dengan pelayanan kesehatan ini? Puji Tuhan. Biarlah kita semua selalu diberkati oleh Tuhan ya. Dengan kesehatan kita juga akan memakai tubuh dan waktu kita untuk melayani Tuhan, di mana Tuhan akan tempatkan Bapak Ibu sekalian. Kami sangat mengundang Bapak Ibu, terutama generasi anak-anak muda, untuk menggantikan kami ini yang sudah seperti dinosaurs. Kita membutuhkan anak-anak muda yang mau melayani di gereja kita, terutama untuk kegiatan misi dan kegiatan lainnya. Saat ini kami mewakili tim misi GBI PRJ, kami mau membagikan apa yang sudah kita lakukan sepanjang bulan Desember. Pada bulan Desember kita sudah menerima taburan Bapak Ibu sekalian sebesar 166 juta sekian, dan itu kita bagikan dalam berbagai kegiatan misi kita sebagai berikut, yaitu kita memberikan bantuan sosial jemaat berkisar 86 juta dan kegiatan misi 39,5 juta, serta kita memberikan bantuan pendidikan jemaat bagi jemaat yang karena satu dan lain hal membutuhkan bantuan untuk sekolah anak-anaknya supaya tidak terputus, itu kita memberikan 26,2 juta. Berikutnya juga kita memberikan bantuan bagi sekolah PAUD yang kita adakan. Sekolah PAUD ini berlokasi di Semper. Dan itu kita melayani masyarakat marginal di sekitar, tidak mahal ya, kita tetap memungut bayaran dari mereka, tapi kita memberikan lebih lagi supaya kualitas pendidikan mereka pun bisa upgrade. Itu sebesar 8 juta, sehingga total pengeluaran kita pada bulan Desember sebesar 160 juta. Terima kasih banyak untuk komitmen, untuk dukungan, untuk kebaikan hati Bapak Ibu sekalian. Tanpa Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa bergerak. Kita unity, menabur untuk menabur kebaikan, dan pada saatnya kita percaya berkat-berkat berlimpah akan diberikan bagi kita dan keluarga kita. Untuk taburan yang akan Bapak Ibu lakukan bisa diberikan melalui rekening BCA seperti tertera di layar ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di video di tayangan berikut kegiatan-kegiatan kita. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sedikit tambahan, pada bulan depan kita mempunyai kegiatan untuk mengunjungi rumah singgah kanker anak Respect Peduli. Lalu kita juga tetap memberkati korban-korban kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran. Dan selanjutnya kita akan mengadakan kegiatan donor darah. Biarlah kiranya Bapak Ibu yang terbeban untuk ikut juga dalam kegiatan, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri Bapak Ibu untuk ikut serta di counter depan. Terima kasih. Mari saat ini kita akan berdoa untuk persembahan yang diberikan. Bapa, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Kau pilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau panggil kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia untuk menabur kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menjadi orang yang beruntung mendapatkan kesempatan dalam hidup ini Tuhan,
untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan kami. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami dengan hidup-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau memberi dengan sukacita. Seberapapun yang kami beri Tuhan, itu akan menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur. Berkati Tuhan semua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sudah memberi. Biarlah ada kesehatan, sukacita, penyertaan perlindungan-Mu Tuhan bagi mereka dan keluarga mereka. Apa saja yang mereka perbuat Tuhan akan berkati, berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Mari kita siapkan hati. Kami kagum Tuhan akan cara-Mu. Kami kagum Tuhan atas kasih-Mu. Kami kagum atas cara-Mu menolong setiap kami Tuhan Yesus. Kami kagum atas cara-Mu mengangkat setiap kami. Tak pernah terbatas dalam hidup setiap kami. Kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami kagum Tuhan akan cara-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu,
atas kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tak terduga cara-Mu dalam hidup setiap kami. Kau yang kuandalkan, tak terbatas, tak terbatas. Yes Tuhan. Kami nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan, tak terbatas, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jauh. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sama-sama katakan. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, 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 haleluya. Benar Bapa, hanya Engkau yang memimpin, hanya Engkau yang menuntun, dan hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Musim akan berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi bagi kami. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa buat pagi hari ini. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan kami masih diberikan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan kehidupan kami jika Engkau masih berikan nafas, berarti masih ada proses yang akan kami alami. Dan kami percaya proses kami adalah proses pertumbuhan. Dan kami tahu Tuhan, di dalam pertumbuhan kami di dalam Engkau, kami akan mengalami tahun penuaian. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Sampaikanlah isi hatimu ya Aba ya Bapa, dengan kata-kata yang mudah dimengerti, supaya kami mudah paham, sehingga kami mudah untuk melakukannya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar hanya kemuliaan Tuhan dan isi hati Tuhan yang boleh disampaikan di tempat ini. Gemburkan tanah hati kami Tuhan, sehingga waktu benih firman-Mu ditaburkan, benih itu akan tertanam, benih itu akan bertumbuh, benih itu akan berbuah dengan lebat. Kami siap, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami alaskan doa ini. Mari kita semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Terima kasih banyak buat tim Present Worship. Haleluya, shalom. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Amin. Rasanya belum terlambat deh kalau saya mengucapkan selamat tahun baru 2025 ya. Kita mengucap syukur bahwa tahun ini Tuhan memimpin gembala sidang kita dan gembala setempat untuk kita sama-sama menikmati tahun penuaian. Siapa yang percaya bahwa kita akan menikmati panen raya? Haleluya, luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan para leaders untuk kesempatan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini saya akan sharing 3 kali di ibadah pagi jam 7, di ibadah jam 9 dan di ibadah jam 11.30. Dan kita sama-sama mau bergerak di dalam tahun penuaian atau the year of harvest. Di mana kita semua, saya percaya pasti kita tahu tentang penuaian ya. Tapi kita mau belajar apa aja sih attitude, apa aja sih sikap yang dibutuhkan, apa aja sih langkah-langkah yang dibutuhkan ketika kita sedang ada di dalam tahun penuaian. Bapak Ibu, yang namanya penuaian, musim tuai pasti beda sama musim nabur. Amin. Gak bisa tuh Anda menabur dan Anda menuai di satu titik musim yang sama, enggak bisa. Itu memang sudah hukum tabur tuai. Artinya apa yang kita tabur hari ini pastikan itu yang terbaik. Sebab nantinya, ada kata nanti ya, sebab musimnya beda. Nantinya kita pasti akan menuai dari apa yang kita tabur. Amin. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 7 berkata jangan sesat. Kita enggak boleh sesat. Allah tidak bisa dipermainkan, Allah tidak bisa dipermalukan katanya firman Tuhan berkata. Apa yang engkau tabur itulah yang akan engkau tuai. Minta maaf Bapak Ibu, kita tidak bisa menabur benih atau biji jeruk, namun kita berharap dia nanti akan berbuah durian. It's impossible. Apa yang Anda tabur, itulah yang akan Anda tuai. Coba kasih salam kanan kiri, kasih tos, kasih senyum juga boleh. Bilang hati-hati sama taburan kita. Amin ya, sebab itu yang akan kita tuai. Nah saya mau minta tolong multimedia untuk boleh ditayangkan. Kita percaya tahun yang baru ada berkat baru bagi kita, amin. Tapi kita juga mesti siap-siap, ada yang namanya tantangan baru. Dan jangan takut sama yang namanya tantangan, sebab di balik tantangan selalu ada kesempatan. Nah, segala sesuatu yang memiliki makna baru, kan selama tahun baru 2025. Segala sesuatu yang memiliki kata dan makna baru, itu selalu mengundang 2 rasa. Yang pertama, segala sesuatu yang baru itu pasti akan menyenangkan. Oh, kalau dapat handphone baru menyenangkan, diajak traveling ke negara baru menyenangkan. Tapi dia juga mengundang rasa yang kedua in the same time, yaitu menegangkan. Anda yang belum pernah melakukan hal yang baru selain menyenangkan pasti tersemat hal-hal yang menegangkan. Nah kita mau belajar sama-sama, oleh sebab itu congratulations, it's a harvest time, semuanya berhubungan dengan kata baru ya. Jadi di ibadah 1 di pagi hari ini kita mau belajar tentang panen baru. Emang panen ada yang lama Gina? Enggak ada, bukan panen lama musuh kita. Panen palsu musuh kita. Jangan sampai kita mendeklarasikan tahun penuaian, tapi yang kita alami justru panen palsu. Panen palsu itu apa sih Gina? Yuk kita belajar sama-sama. Hati-hati loh, ada yang namanya panen palsu. Kira-kira tumbuh nggak? Tumbuh. Disirami nggak? Disirami. Wah luar biasa, tapi nggak berbuah. Ingat, tugas kita adalah berbuah. Dan berbuah kita harus berbuah banyak. Amin. Coba bilang kanan kiri, banyak itu pakai A. Jangan diganti pakai O. Kalau pakai O jadinya apa? Berbuah bonyok. Bagi kita orang Kristen berbuahnya harus banyak. Dan ketika kita berbuah banyak dirasakan manis dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau Anda berbuah banyak tapi Anda nggak pakai, Anda nggak petik dan berikan kepada orang lain, unfortunately dia akan busuk di pohon. Minta maaf. Busuk di mana? Busuk di pohon dan dia akan menjadi panen palsu. Tugas kita adalah untuk meraih panen baru di tahun yang baru. Amin.
Lalu kemudian di ibadah kedua nanti kita akan diberikan panduannya, kita akan diberikan step by stepnya. Apa yang harus dilakukan supaya panen kita nggak panen palsu. Supaya nggak PHP, memberikan pengharapan palsu, tumbuh sih tumbuh tapi ternyata nggak berbuah. Berbuah sih berbuah tapi ternyata berbuah bonyok kan gitu, bukan berbuah banyak. Nah lalu kemudian setelah panduan ini kita pelajari di ibadah yang kedua, kenapa harus dipisah? Karena waktunya tidak akan cukup karena pesan Tuhan begitu luar biasa bagi gereja Tuhan di tempat ini. Dan yang ketiga adalah setelah kita mengalami panen baru bukan panen palsu, setelah kita tahu panduan step by stepnya, kita dikasih sama Tuhan. Bukan nyiptain sendiri, kita dikasih sama Tuhan nama baru. Nama baru itu julukan. Bapak Ibu, orang yang diberikan julukan biasanya karena terbukti sudah melakukan. Amin. Gak mungkin Anda dijulukin nama yang Anda gak pernah lakukan, gak mungkin. Contoh, si A tukang ngutang gak pernah bayar. Bukan sekali, ngutang melulu dan gak pernah bayar melulu. Akhirnya dia dijuluki nama baru. Namanya tetap A, gak rubah dia di aktenya. Tetapi diberikan nama baru, diberikan julukan baru, si A tukang ngutang. Kalau si B adalah orang yang selalu berdoa di dalam segala keadaan, namanya tetap B, aktenya tidak ganti tetap B. Tapi dikatakan si B orang yang selalu berdoa. Coba tanya kanan kiri, kira-kira nama julukan kamu apa ya? Nah nama baru ini akan diberikan oleh Tuhan, bukan kita yang menciptakan. Oleh Tuhan ketika kita sudah senantiasa melakukan kehendaknya. Di dalam tahun penuaian Anda butuh nama baru ini, dengar dengan baik. Anda adalah para penuai. Siapa yang siap dikatakan Jina si penuai, Tirsa si penuai. Siapa yang siap dikatakan Nito si penuai. Berarti ada julukan baru yang Tuhan berikan karena memang nama-nama ini sudah senantiasa menabur. Amin. Gak mungkin sih Bapak Ibu. Mana bisa dikasih julukan penuai kalau dia sendiri gak pernah menabur. Oleh sebab itu kita mau belajar firman Tuhan. Kenapa judulnya semua pakai kata baru bawahnya Jina? Karena kita masuk di dalam tahun yang baru berarti kita dikasih umur yang baru. Coba nengok kanan kiri, selamat tambah tua ya. Loh ya iya, kalau Anda gak mau dikasih umur baru Anda gak akan tambah tua. Makanya saya mengucap syukur kepada Tuhan, kemarin di tanggal 31 Desember saya diizinkan kembali oleh Tuhan untuk hadir dalam ibadah kedukaan. Di situ saya bicara sama suami saya bilang betul ya kita itu masuk tahun baru aja pakai izin Tuhan loh. Ada orang-orang yang gak seizin Tuhan gak bisa lewat 31 Desember 00 gak bisa lewat. Kalau Anda bisa lewat masuk di 1 Januari 2025, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Bilang sama Tuhan bersyukur kamu tambah tua. Karena kalau nggak tambah tua berarti kita nggak diizinkan masuk dalam tahun yang baru, betul? Nah tetapi tambah tua belum tentu tambah dewasa. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang ditambahin umur jadi tambah tua, on top of that jadi tambah dewasa. Begini Bapak Ibu, tanda kedewasaan itu yang terkait pada penuaian ada dua kuncinya. Yang pertama boleh dicatat, orang yang dewasa bukan sekedar tua itu pasti punya kehendak bebas. Kalau dulu kita waktu kecil mau makan apa tergantung orang tua masak apa, betul? Anda gak punya kehendak bebas ya kalau dimasakin kasih itu, ya baju kalau dibeliin dikasih ya dipakai itu. Anda gak punya kehendak bebas waktu Anda kecil, semuanya diatur oleh orang tua Anda. Tetapi ketika Anda dewasa, Anda punya kehendak bebas. Hari ini mau makan apa, hari ini mau pakai baju apa, besok mau beli baju, besok gak mau beli baju, itu kehendak bebas Anda. Yang kedua, tanda kedewasaan terkait dengan penuaian adalah Anda punya akal budi. Makanya kita sudah melewati tahun Arise and Shine, kita sudah mengalami pembaharuan budi. Nah bagaimana bentuk quote-nya saya sudah buatkan buat Anda supaya jadi lebih mudah untuk Anda paham. Jadi New Year 2025, the year of harvest, ada prinsip tabur tuai yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan kita. Yang namanya penuaian sudah pasti masuk dalam prinsip tabur tuai. Dan prinsip tabur tuai gak bisa di skip Bapak Ibu. Gak bisa dilompat-lompatin, pokoknya kalau saya tanam langsung tumbuh, pokoknya udah begitu aja, gak usah pakai berakar, gak bisa.
Dan oleh sebab itu kita mau belajar prinsip tabur tuai itu seperti apa sih yang masuk dalam kedewasaan kita. Kita baca sama-sama ya. Yuk supaya kita ingatnya jadi cepat dan walaupun waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan terbatas tapi kita dapat sebanyak-banyaknya. 3, 2, 1. Prinsip tabur tuai membuktikan bahwa manusia diberikan apa? Nih yang 2 tadi ya, boleh dicatat atau difoto. Kehendak bebas dan diberikan juga akal budi untuk memutuskan. Anak kecil nggak bisa memutuskan. Anak kecil tergantung keputusan yang di atas. Tapi kalau Anda dan saya dikasih umur nambah tua 2025, mestinya nambah dewasa, mestinya bisa memutuskan. Memutuskan apa di dalam tahun penuaian? 3, 2, 1. Memutuskan apa yang patut ditaburnya dengan kesadaran penuh. Jangan nanti di akhir Desember 2025 Anda bilang begini, aduh sorry Tuhan, soalnya nggak sengaja ketabur. Soalnya nggak sengaja Tuhan melakukan itu. Jangan katakan nggak sengaja lagi karena Anda adalah orang-orang yang dewasa. Amin. Anda punya kesadaran penuh, Anda pasti tahu, cuman pura-pura nggak tahu. Ujung-ujungnya minta maaf sama Tuhan. Ini mumpung masih bulan Januari, tolong dipakai kesadaran penuhnya 100%. 3, 2, 1. Bahwa suatu hari kelak ia akan menuai hasil taburannya. Ini yang saya bilang tadi, biji jeruk hasilnya jeruk, biji duren hasilnya duren. Udah nggak akan salah, nggak akan cross atau saling silang. Nah oleh sebab itu ketika mempersiapkan khotbah ini dalam 3 kali sebuah seri panjang, Tuhan bilang sama saya banyak hal untuk kita memperlengkapi diri dengan keseluruhan prosesnya. Enggak bisa sih cuman bicara tentang panen baru terus nggak bicara panduan, nggak bisa. Bicara panduan aja nggak bicara nama baru juga nggak bisa. Yang pertama adalah caranya, yang kedua prosesnya, yang ketiga adalah hasilnya. Amin. Nanti kalau Anda mau mendengarkan bisa mendengarkan kembali di YouTube atau mungkin Anda bisa tanya sama pengerja. Sekarang bagaimana masukkan kehendak bebas dan masukkan akal budi di tahun yang baru, the year of harvest, ini masuk ke dalam sikap kita. Sikap apa yang dibutuhkan supaya kita bisa mengalami yang pertama, judulnya adalah panen baru. Sikap apa yang bisa kita bangun supaya panen kita tidak panen palsu. Kelihatannya numbuh tapi tidak berbuah. Kelihatannya berbuah tapi tidak berbuah banyak melainkan berbuah bonyok. Yang pertama kita catat sama-sama ya. Saya masukkan lagi 2 kata tadi karena kita orang-orang yang dewasa di tahun yang baru. Kita punya kehendak bebas dan akal budi. Yang pertama sikap yang harus kita miliki di dalam tahun penuaian adalah kehendak bebas dan akal budi kita gunakanlah untuk nasehatin diri. Jadi ini tangan jangan ke sana. Saya susah banget ini nyari gambarnya supaya Anda bisa visual ya. Kalau Anda bisa visual kan lebih cepat. Tangannya jangan begini lagi ke orang lain. Udah gak kepake di 2025. Pakainya ke sini, dibalik. Dan mulai menasehati diri supaya Jina jangan mudah putus asa. Jin jangan cepat-cepat give up. Ini dipindah, jangan ngadep sana, ngadep sini. Tahu gak kenapa Bapak Ibu? Sebab musim menaburmu ada periode tunggu. Sampai dengan tahun penuaian digenapi. Kalau tengahnya Anda gak tahan sama proses, Anda harus bilang begini, Jin coba tolong ya, jangan mudah putus asa. Artinya saya nggak boleh cepat-cepat menyimpulkan apa yang terjadi sekarang atas nama tahun penuaian. Kalau benih itu masih di dalam tanah, dia tidak terlihat tumbuh ke atas, berarti dia sedang tumbuh ke bawah. Untuk memperkuat akarnya, enggak kasat mata. Apa yang Anda tabur saat ini mungkin belum kasat mata. Belum kelihatan, tapi dia memperkuat kapasitasmu sehingga satu hari nanti kalau musim penuaiannya tiba, Anda bisa menikmati. Amin. Ya, oleh sebab itu yang pertama saya beri nomor 1 ya, untuk kita pindahkan jari kita nggak ke depan tapi pindahkan jari kita kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu kita mesti paham bahwa yang namanya panen, yang namanya harvest oleh para petani itu nggak pernah diharapkan sekali seumur hidup, betul? Nggak ada, saya nggak pernah ketemu petani di dunia. Pokoknya saya mau panen sekali aja seumur hidup, abis itu udah nggak ngapa-ngapain lagi. Nggak mungkin, kalau dia sudah mengalami panen, sudah mengalami penuaian, pasti dia mau ngalamin panen berikutnya. Amin. Pasti dia mau mengalami penuaian berikutnya bahkan lebih baik daripada penuaian sebelumnya. Sekalipun dia mengalami panen yang gagal, pertanyaan saya ada nggak sih gagal panen?
Ada ya? Bisa nggak gagal panen? Bisa. Kenapa bisa? Ada 2 faktor Bapak Ibu. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang di luar kendali kita sih. Contohnya kalau petani ya kena hama. Dia nggak miara hamanya, dia nggak naruh hamanya. Tapi hamanya datang sendiri. Yang kedua yang sifatnya eksternal adalah dia nggak bisa menciptakan cuaca. Cuaca itu hadir tanpa ekspektasi dia, tanpa kekuatan dia untuk merubahnya. Itu namanya gagal panen akibat eksternal. Makanya ada ayat emas, doanya tahun ini adalah minta hujan awal dan hujan akhir. Tepat membungkus pada saat Anda menabur sampai dengan Anda menuai, minta hujan awal dan minta hujan akhir. Nanti dibaca di dalam Ulangan, di situ sudah ditulis Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan 14. Kita nengok aja yuk, Bapak Ibu nengoknya ke kanan, kita baca pakai bahasa Indonesianya ya. Ulangan 11 ayat 13 14. 3 2 1. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, terus kemudian dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dengan keras, maka ia akan memberikan apa? Hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan apa jenisnya? Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan apa aja? Gandummu, terus anggurmu, terus minyakmu. Siapa yang mau menerima anggur, gandum dan minyak berlimpah? Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, gagal panen itu akibat internal. Kalau eksternal kan di luar kendalimu. Karena di luar kendalimu mintanya sama Tuhan. Tuhan ini kalau cuacanya gak benar, Tuhan aku pokoknya minta hujan awal, hujan akhir. Udah, Tuhan ini kalau bicara ada hama, hama bisa datang tergantung kelembapan. Tuhan engkau yang mengatur kapan hujan awal dan hujan akhir. Sehingga apa yang kutabur bertumbuh dan dia menghasilkan buah yang banyak dan manis. Amin. Tapi ada kemungkinan gagal panen akibat internal. Internal adalah kelalaian karena kita tidak mau terima didikan, karena kita tidak mau terima peringatan. Kalau sudah ngandelin Tuhan sama hujan awal dan hujan akhir, saya percaya berhasil dalam hidupmu. Amin. Tetapi kegagalan panen, jangan salahin Tuhan ya. Kegagalan panen dalam hidup mungkin bisa terjadi hanya karena satu sebab, bukan karena eksternal. Jangan salah-salahin Tuhan, ini habis hujan sih Tuhan. Nah kan udah Tuhan kasih hujan awal, hujan akhir. Kalau dia sampai gagal tahun ini, taruh di sini. Gina, jangan mudah putus asa ya. Coba lagi, itu pasti karena kamu gak paham didikan Tuhan. Itu pasti karena kamu gak mau lakukan peringatan Tuhan. Sehingga kita gak bisa mengalami panen baru. Sehingga panenmu adalah panen palsu. Coba tangannya diangkat sama-sama. Tunjuk ke diri sendiri, begitu, dengar dengan baik. Amin. Ya, yuk kita sama-sama baca di Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Makanya tanda kedewasaan kita adalah kita sudah beralih dari kehidupan kanak-kanak kita menjadi dewasa. Anak-anak tuh harus dinasihatin terus-terusan, masih buat lagi. Orang dewasa seharusnya sudah jadi pengalaman hidupnya. Kita baca Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6 dengan keras. 3, 2, 1. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, apa katanya? Janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan jangan apa? Coba angkat tangannya sambil ngasih tahu ke diri sendiri. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 6. Karena Tuhan menghajar ulang. Karena Tuhan ulang. Karena Tuhan. Coba bilang kanan kiri, bukan mengajar ya, menghajar. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang dikeakuinya sebagai anak. Ini gak gampang untuk menerimanya, tapi satu-satunya jalan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kita bisa meraih hasil panen kita adalah menerima ketika Tuhan menghajar kita. Kenapa? Karena ketika kita rela berubah, ketika kita terus berjuang, kita terus mendekati serupa dengan gambar Kristus, selaras dengan karakter Kristus, saya percaya kita siap kok untuk menikmati panen baru kita. Amin. Karena pekerjaan dan rancangannya di dalam tahun penuaian itu bukan biasa-biasa aja. Kita punya Allah yang luar
biasa, maka perbuatan tangannya nggak ada tuh yang biasa-biasa. Pekerjaan dan rancangan Allah itu luar biasa. Tertulis di dalam Mazmur 92 ayat 6 sampai dengan ayat yang 8. Ini gambar ini saya akan tempel terus di Anda. Supaya Anda ingat bahwa iya ya, sekarang nunjuknya nggak boleh ke depan, nunjuknya ke diri sendiri. Ayo, tidak boleh mudah putus asa. Kita baca, ada 3 tipe orang yang gak bisa ikutan, minta maaf. Gak ikutan di dalam tahun penuaian. Kesian ya, deklarasi udah, nabur udah, gak ikut menuai loh. Nah yang ini yang harus kita pelajari, jangan sampai kita bagian dari orang-orang ini. Kita baca sama-sama ayatnya yang ke-6 dulu dengan keras. 3, 2, 1. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Sampai sini kita stop. Makanya saya bilang kita menyembah Allah yang luar biasa. Pekerjaan dan rancangannya gak ada yang biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa aja semua orang bisa ikutan. Kalau dia luar biasa, hanya orang-orang yang terpilih yang bisa ikut dalam tahun penuaian. Coba kasih tos kanan kiri, bilang kamu terpilih, saya terpilih. Amin. Ya. Siapa aja yang gak bisa masuk? Ayat yang ke-7, 3, 2, 1. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Gini ya Bapak Ibu, saya stop dulu di ayat ini. Bukan dia gak mau nuai, sebab ayat ini gak bilang bahwa mereka tidak mau. Dibilang mereka orang bodoh tidak tahu, bukan tidak mau. Dia mah mau untuk menuai, mana ada manusia tidak mau menuai. Manusia semua yang lahir pasti mau menuai. Masalahnya dia gak tahu. Makanya kalau Anda baca Yohanes 4 ayat 35, yuk kita baca, nengok lagi ke kanan ya. Saya gak bukakan ayatnya karena ketempel di situ dengan besar. Anda boleh ingat ini sepanjang tahun. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Lanjut yuk. Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Orang bodoh tuh gak tahu bahwa ini dia musimnya penuaian. Telat dia metiknya, bonyok buahnya, bukan banyak. Hanya karena dia nggak tahu waktunya Tuhan yang terbaik. Ya. Oleh sebab itu orang bodoh nggak tahu, ditambah orang bebal nggak mengerti. Makanya mereka nggak ikutan bukan karena mereka nggak mau loh. Abis nggak ngerti sih, abis nggak tahu sih. Nah ada tipe orang-orang yang ketiga yang nggak bisa ikutan. Di ayat yang ke-8, 3, 2, 1. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, nih dia nih ya. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Ngebayang gak Bapak Ibu? Nabur udah, tumbuh udah, tapi tumbuh untuk dipunahkan. Yang begini namanya panen palsu. Bagian Anda adalah panen baru. Coba bilang kanan kiri, pastikan kamu bukan orang fasik. Pastikan kamu bukan orang bodoh. Pastikan kamu bukan orang bebal. Apa bedanya sih Gina? Orang bodoh, saya sudah pernah sharingkan di tempat ini, tapi saya mau kasih ini reminder buat Anda. Orang bodoh adalah orang yang enggak mengerti kehendak Tuhan. Makanya dia perlu diajar. Duduk dengar firman Tuhan diajar, karena dia bodoh. Kalau orang bebal, dia sudah mengerti kehendak Tuhan. Makanya dia enggak perlu diajarin lagi. Yang perlu adalah dihajar oleh Tuhan. Yang ketiga, orang fasik adalah orang-orang yang gak ada takut-takutnya sama Tuhan. Dia melakukan dosa, dia gak takut sama sekali sama Tuhan. Bahkan dia semakin berdosa dan semakin bodoh dan semakin lalai, semakin gak takut sama Tuhan. Tapi dia bisa loh menyeru-nyerukan nama Tuhan. Ngeri ya. Nah saya percaya di tempat ini bagi kita semua jemaat yang hadir secara onsite maupun Anda yang hadir di live streaming. Saya percaya nggak ada umat Tuhan yang bodoh. Minimal Anda udah dengar firman Tuhan, Anda sudah tahu kehendaknya. Cuman belum tentu melakukannya. Makanya firman Tuhan katakan bukannya orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saya percaya di sini manusia yang hadir termasuk saya, termasuk semua yang melayani nggak ada yang bodoh. Amin. Kalau bebal belum tentu. Yang bodoh saya jamin 100% nggak ada. Kalau yang bebal saya nggak berani jamin. Karena saya percaya kita semua tahu kebenaran firman Tuhan. Minimal kita pernah baca ayat firman Tuhan.
masalah melakukannya, saya nggak berani jamin. Dan itu yang menentukan apakah Anda bebal atau tidak. Dan kalau bebal nggak ada jalan lain sih, nggak perlu diajar kita itu, kita perlunya dihajar oleh Tuhan. Nggak apa-apa ya, kita sudah belajar tadi ayat firman Tuhan. Sekarang kita lihat gimana sih orang fasik itu supaya kita nggak mengalami panen palsu Bapak Ibu. Kenapa penting? Karena kalau panen palsu Anda udah buang waktu, Anda udah nabur, Anda udah nungguin, ngairin, memelihara, menyiram, menumbuhkan. Anda udah capek. Effortnya sama, cuman ketika dia tumbuh kata firman Tuhan untuk diapakan? Untuk dipunahkan. Yang begini kita nggak mau, karena kalau sampai kita mengalami hal ini, percaya sama saya, Anda akan merasa tertolak. Dan ketika Anda merasa tertolak, akan sulit bagi Anda untuk bangkit. Makanya tahun penuaian hadir setelah tahun Rise and Shine. Supaya Anda sudah diperlengkapi terlebih dahulu. Nah sekarang kita lihat yuk gimana sih Gina orang fasik. Tadi kan Gina bilang bahwa orang fasik adalah orang yang melakukan kejahatan. Orang yang gak takut sama Tuhan. Ada di mana ayatnya? Ada di dalam Mazmur 36 ayat 2-4. Yuk kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tahu tipe-tipe ini yang gak boleh ada di dalam sikap kehidupan kita. Kita baca ya ayatnya yang kedua dulu sama-sama. 3, 2, 1. Dosa bertutur, apa katanya? Di lubuk mana? Hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah ada enggak? Ini kurang ajarnya luar biasa orang fasik. Dia itu bertutur, dosanya bertutur di lubuk hati. Bertutur itu biasanya ucapan tapi dasarnya dari hati. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ayat yang ketiga. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Ayat yang keempat, perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat, ya udah kalau model kayak begini mah dipunahkan aja. PHP dia, nabur iya, numbuh iya, gak bisa berbuah. Dipunahkan. Nah oleh sebab itu izinkan saya rekap dulu supaya Anda gak kehilangan catatan karena ini baru poin 1 ya. Bahwa kehendak bebas dan akal budi digunakan untuk nasehatin diri, tangannya jangan kasih ke depan tapi kasih ke diri sendiri, jangan mudah putus asa. Ada 3 ayat panduan yang sudah saya sampaikan, tolong terima didikan, terima peringatan, tolong ingat Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, yang udah dengar firman tapi belum melakukan. Yang kategorinya bukan orang bodoh, kategorinya orang bebal. Makanya di dalam Mazmur 92 ayat 6-8 sudah tadi dijelaskan tipe-tipenya. Orang bodoh gimana, orang bebal gimana, orang fasik gimana. Sampai di Mazmur 32 tadi kita baca orang fasik berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Bapak Ibu kalau Anda gak mau ditegur, Anda gak berlaku bijaksana, Anda gak berbuat baik, Anda gak bisa masuk dalam sikap yang kedua. Orang yang gak bijaksana, yang kalau ditegur ngambekan, pindah gereja mulu, gak bisa masuk dalam sikap yang kedua, yaitu sikap ketika kita menuai. Saya dapat ini waktu persiapan, waktu kita menuai padi ada gestur, bukan postur, gestur. Gestur adalah seluruh tubuhnya membentuk satu gerakan ketika dia menuai. Jadi Anda gak bisa nih, gak ngejalanin nomor 1 mendadak mau menuai, gak bisa. Kenapa? Karena gestur menuai adalah gestur yang melambangkan kerendahan hati. Gak ada orang menuai begini-begini, gak dapet apa-apa dia. Orang menuai itu menunduk dan menunduk itu lambang kerendahan hati. Jadi saya taruh kehendak bebas dan akal budi yang tadi kita sudah pelajari bukan untuk menasehati diri, tapi untuk memperingati diri kita. Ingat-ingat ya gitu, agar senantiasa rendah hati. Kenapa harus senantiasa rendah hati? Bapak Ibu, rendah hati itu ganjarannya luar biasa loh. Anda mau gandum melimpah? Anda mau anggur melimpah? Anda mau minyak melimpah? Itu namanya kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Gimana bisa dapatnya kalau kita gak merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan jaga hidup kita menjadi orang yang rendah hati. Kita baca sama-sama di Amsal 22 ayat yang keempat. Ini ganjarannya, 3, 2, 1. Ganjaran kerendahan hati dan juga apa? Takut akan Tuhan adalah yang pertama kekayaan. Siapa yang mau terima itu katakan amin. Yang kedua kehormatan. Siapa yang mau terima itu? Amin. Dan yang ketiga
kehidupan. Siapa yang mau terima itu? Amin. Terjadi dalam kehidupan kita. Nah sekarang pertanyaannya, bentuk kerendahan hati apa sih, Jin? Emang kita sepanjang tahun 2025 jalannya begini terus gitu? Biar kelihatan sama orang jadi rendah hati banget, gesturnya begini terus. Sampai bulan Desember Anda jalannya begini terus. Bukan. Kerendahan hati bentuknya seperti apa? Mungkin di tahun ini 2025 siapkan dirimu ya. Kalau udah dipesan sama Tuhan berarti harus disiapin karena ini pesannya bulan Januari. Saya nggak hadir ke tempat ini mesenin Anda bulan Desember, udah ketelatan. Dengar dengan baik. Mungkin tahun ini Anda harus melepaskan hak. Demi amanat agung terjadi dalam hidupmu. Mungkin tahun ini Anda mesti banyak-banyak ngalah sama orang yang ya ampun Tuhan gak masuk akal. Anda harus lakukan itu sebagai bagian dari Anda merendahkan diri supaya amanat agung terlaksana dalam hidupmu. Mungkin saja tahun ini Anda harus melayani orang yang menyakiti Anda selama ini. Coba nengok kanan kiri, berat ya, berat. Tapi saya kasih tahu ini adalah cara merendahkan hati Anda di hadapan Tuhan. Sehingga orang lain bilang, wow udah disakitin, udah dirugiin, udah dizolimi. Dia masih tetap mengasihi loh. Siapakah Allahnya? Amanat Agung Pentakosta ketiga terjadi dalam hidupmu karena engkau adalah orang yang rendah hati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan pernah takut, rendah hati itu tidak akan menurunkan derajatmu. Jadi jangan berpikir, habis dong saya. No. Salah besar. Kita baca sama-sama ya, saya sudah buatkan quote-nya supaya Anda kuat. 3, 2, 1, merendahkan hati tidak akan pernah menurunkan derajatmu dengan keras. Namun justru menunjukkan betapa matang, menjadi dewasa dan bijaksananya dirimu. Sebagaimana padi yang makin berisi pasti akan semakin merunduk. Tanda siap masuk dalam masa. Saya mau lihat nih orang-orang yang rendah hati. Ada yang dulu gak mungkin di 2025. Kenapa? Anda matang, Anda dewasa, Anda bijaksana. Anda boleh declare 3 kali, 10 kali juga boleh. Tahun 2025 adalah tahun penuaian terjadi dalam hidupmu. Simply karena Anda adalah orang yang udah matang di dalam Tuhan. Seperti padi yang semakin matang, semakin merunduk. Nah kekayaan, kehormatan dan kehidupan ini besar sekali. Enggak bisa dilakukan begitu saja dengan cepat tanpa Anda punya poin yang ketiga. Dan kita akan tutup di sini ya. Apa itu poin yang ketiga? Kalau pertama adalah Anda ngasih tahu diri sendiri. Jangan mudah putus asa ya. Yang kedua, ingat-ingat menunduk. Ingat-ingat bahwa Anda harus merendahkan hati Anda. Yang ketiga, kehendak bebas dan akal budi gunakan untuk bukan lagi menasehati, untuk mupuk. Habis kalau nggak dipupuk nggak jadi. Harus untuk memupuk buah roh yang sudah kita tahu. Salah satunya adalah buah roh kesabaran. Coba saya minta Anda perhatikan gambar ini. Saya sulit sekali memilih gambar ya. Kalau Anda browsing tentang harvest, Anda ngelihat padi-padian banyak. Tapi gambar yang saya cari adalah 4 musim. Jadi makanya susah. Perhatikan kiri atas. Kiri atas adalah proses baru tanam. Makanya hijaunya tua sekali di atas tulisan kehendak. Ya, baru tanam, lalu kemudian di sebelah kanan atas adalah baru tumbuh sudah mau berbuah. Jadi hijaunya itu udah gak pekat, hijaunya tuh agak muda gitu ya, agak kuning-kuning sedikit. Perhatikan kiri bawah, di bawah tulisan kesabaran. Warnanya sudah cenderung goldish, sudah cenderung emas. Kenapa? Karena dia sudah siap dituai. Perhatikan ada ilalang. Ada gandum atau padi di sana, betul? Barengan dia tumbuhnya. Nah, yang membedakan situ panen palsu. Kalau yang di sini panen baru. Yang palsu, percayalah dia akan dipunahkan. Makanya firman Tuhan bilang, dipisah loh antara gandum dan ilalang. Ilalang langsung cabut, langsung bakar, langsung dipunahkan. Sedangkan kalau kita berbicara gandum kita melimpah, berarti kita sudah berbuah banyak, tidak berbuah bonyok. Amin. Ya, perhatikan kanan bawah. Adalah masa setelah Anda menuai rest. Itu tanah nggak bisa diapa-apain dulu.
Udah beres dia masa penuaian. Ada masa tunggu yang butuh kesabaran untuk Anda mulai tanam lagi. Gak mungkin habis dibabat langsung tanam lagi, tanahnya belum siap. Makanya kesabaran bicara tentang menunggu setiap proses dalam kehidupan Anda. Cintailah proses, amin. Percayalah Anda akan diberikan progres sama Tuhan. Dan tolong jangan protes atas setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Oleh sebab itu kita lihat sama-sama Tuhan Yesus sendiri sudah ngingetin kita loh Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus mengingatkan kita kalau di Bible Anda yang online itu warnanya merah. Karena Tuhan Yesus yang berkata-kata. Kalau ditulis itu berarti tulisannya warnanya hitam, betul? Nah kita mau baca satu perikop saja. Biasanya perikop panjang-panjang nih. Ini satu perikop saja yang Tuhan Yesus bicara. Jadi perikop itu kan gak harus Tuhan Yesus yang bicara. Satu perikop itu kan ada kisah dulu, lalu kemudian perjalanan, ada janji, baru kemudian Tuhan Yesus berkata. Bisa juga janjinya tidak ada perkataan langsung dari Tuhan Yesus, tapi pengalaman dari orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang menuliskan. Nah ini satu perikop khusus Tuhan Yesus ngomong. Yaitu di dalam perumpamaan tentang benih yang tumbuh di dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29. Saya tahu warnanya jadinya terang banget tapi saya nggak mau mengganti supaya Anda tahu yang merah adalah Tuhan Yesus yang ngomong. Bukan pendeta yang ngomong, bukan hamba Tuhan yang ngomong. Bukan pengalaman seseorang yang dibukukan, bukan Tuhan Yesus yang ngomong. Ya. Yuk kita sama-sama baca, yuk ayat yang ke-26, 3, 2, 1. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ayat 27, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Artinya apa? Anda cuma perlu percaya, udah. Habis nabur doain Tuhan aku minta hujan awal. Tuhan semua eksternal yang menyebabkan kegagalan aku tolak dalam nama Yesus. Semua internal yang menyebabkan kegagalan aku mau ditegur Tuhan, aku mau dididik. Aku gak mau melakukan pelanggaran. Hajar aku Tuhan karena Engkau mengasihi aku. Jangan aku jadi orang bebal, amin. Ya, lanjut ke ayat 28, 3, 2, 1. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula apa? Tangkainya. Lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir. Nah ini kejadiannya Anda gak tahu. Anda cuma percaya. Anda cuma percaya. Satu ketika kita akan ikut di dalam tahun penuaian yang kita deklarasikan setiap kali ibadah. Amin. Siapa yang mau itu terjadi dalam kehidupanmu? Amin. Ayat 29 dengan keras, apabila buah itu sudah cukup masak. Sampai sini koma ya. Sudah cukup masak, Tuhan tahu kapan waktunya ya. Orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Kembali ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermalukan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya mau sampaikan ilmu tabur tuai yang kedua nih. Tadi kan di awal terus dijelasin. Anda kalau menabur cukup satu benihnya. Tapi percayalah ketika Anda menuai, Anda akan menerima benihnya ratusan. Satu biji jeruk, Anda tabur satu aja, gak usah banyak-banyak. Ngapain banyak-banyak? Satu aja. Kalau benih itu unggul, Anda masukkan ke dalam tanah, Anda tabur, Anda sirami, Anda rawat. Satu loh ya, dia akan menghasilkan puluhan buah jeruk. Yang di dalam puluhan buah jeruk, kalau dibukain ada ratusan benih baru. Amin. Oleh sebab itu hati-hati sama taburanmu. Kalau engkau menabur kekhawatiran, sudah pasti engkau akan menuai ketakutan. Yang jauh lebih banyak daripada engkau tabur sebelumnya. Tadinya cuman khawatir satu hal. Hidupnya ketakutan di segala aspek kehidupan. Kenapa bisa begitu? Itu ilmunya memang tabur tuai. Tapi kalau Anda menabur damai sejahtera, menabur doa, termasuk persembahan sulung loh. Saya mau bicara ini adalah DNA kita. Anda harus setia, gak bisa enggak karena ketulis di firman Tuhan. Kita menghidupi isi firman Tuhan. Anda gak usah mikirin. Orang itu tidur gak mikirin itu urusannya Tuhan. Amin. Anda cukup berdoa minta hujan awal atas taburan Anda. Udah. Nanti waktu Anda menuai,
Percayalah ayat ini iya dan amin. Kenapa? Tuhan Yesus yang ngomong, bukan Gina yang menerjemahkan, bukan. Bukan saya yang kira-kira dengan pengalaman saya kayaknya begini, bukan. Ini udah plek-melek, Anda tahu plek-melek? Plek-melek. Tuhan Yesus yang ngomong. Maka dia waktu Anda menuai, saya percaya Anda akan menuai ratusan. Yang lebih dari apa yang Anda pikirkan Tuhan sediakan bagi hidupmu. Amin. Nah oleh sebab itu sabar. Kesabaran bukanlah kemampuan untuk menunggu. Tapi kesabaran adalah kesanggupan. Anda udah dewasa ya, udah tua. Kesanggupan untuk membuat keputusan. Untuk tetap berperilaku baik di dalam masa penantian Anda. Tanpa keputus asaan. Siapa yang percaya kita ada dalam era Pentakosta ketiga? Amin. Siapa yang percaya bahwa kita ada dalam masa penuaian? Amin. Kalau Anda ada dalam masa penuaian dan Anda percaya itu, tunjukin sama saya taburannya, tunjukin sama saya tuaiannya, tunjukin sama saya di 2025 ini hasil panen Anda. Yohanes 15 ayat 8, kita sama-sama baca. Sebagai ayat yang terakhir, 3, 2, 1. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak, bilang kanan kiri A, bukan O. Oke, berbuah apa? Banyak, bukan berbuah bonyok ya. Dengan demikian kamu adalah muridku. Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri, berikan kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang mau berbuah banyak dan disebut murid Kristus? Tuhan kau mencatat setiap tangan-tangan yang terangkat. Siapa yang percaya bahwa semua janjinya terukir dalam kehidupan kita? Siapa yang percaya janji Tuhan pasti akan tergenapi? Amin, saya juga percaya. Kita angkat tangan kita sama-sama katakan, ku percaya janjimu ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Janjimu ajaib. Yes Lord. Terukir dalam kehidupanku. Yes. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Katakan sekali lagi, ku percaya. Oh pasti digenapi dalam nama Yesus. Yes. Diukir dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan, kami buka tangan kami di hadapan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Sekali lagi yuk sama-sama katakan menjadi doa kita. Ku percaya janjimu ajaib. Yes Lord. Terukir dalam kehidupan. Iralabaya sikaralamu iralabaya sinaralamu. Bapa, ini doa kami. Ini pernyataan kami Tuhan. Cuman Engkau, gak ada yang lain. Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami taruh percaya kami penuh di dalam Engkau. Thank you Lord. Iralabaya sikaralamu iralabaya si. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya ini terjadi dalam kehidupan kami. Tahun penuaian terjadi dalam kehidupan kami. Mari angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Kami berserah penuh Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat. Saudara, haleluya.
Kami pegang firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Saya berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk saudara semua. Tuhan terima kasih kepada hambanya Ibu Evangelis Gina Darmawan. Untuk firman terus memberkati Ibu dan juga keluarga. Baik, kita akan mendengar pengumuman dari Bapak PLT. Untuk tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Saya minta waktunya sebentar Bapak Ibu sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Ada 2 pengumuman yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Bu Gina untuk firman yang ditabur. Puji syukur kepada Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tahun ini kita masuk dalam tahun penuaian ya. Tapi firman Tuhan juga berkata di Lukas Bapak Ibu bahwa tuaian memang banyak. Tapi pekerjanya sedikit. Itu sebabnya kami dari GBI PRJ membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau mengambil bagian di dalam pelayanan. Yes, kita harus mengambil bagian di dalam amanat agung ini Bapak Ibu. Kita bisa melayani di luar, kita bisa melayani di keluarga, tapi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk turut melayani di tempat ini, di gereja ini, kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu semua. Banyak bidang-bidang Bapak Ibu yang kami layani ya. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat mungkin di layar ya. Ini adalah segmen jemaat yang kita layani Bapak Ibu. Kita mulai yang namanya dari sebenarnya untuk anak-anak di dalam kandungan pun kita sudah buka pelayanan ya. Kita ada anak-anak kebutuhan khusus ya, kita ada cancer ministry, ada pelayanan untuk balita atau toddler, ada pelayanan untuk anak-anak, untuk remaja, untuk pemuda, untuk dewasa muda, untuk ibadah raya ya, bahkan sampai UMAS pun kita ada tempat untuk Bapak Ibu melayani. Kami rindu Bapak Ibu bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Dan ada 5 pilar Bapak Ibu di dalam pelayanan kami. Kita ada We Care di mana kita pelayanan kepada jemaat. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ada caring, ada counseling, ada baptisan, penyerahan anak dan yang lainnya. Kita juga ada Grow, yaitu tempat di mana kita memastikan ada pertumbuhan rohani jemaat. Kita ada doa fajar, menara doa, rumah doa dan seterusnya. Lalu ada juga untuk komunitas ya, di Kul-Kul di komunitas. Dan juga ada untuk misi ya, di mana kita bisa berdampak di luar. Bapak Ibu juga bisa mengambil pelayanan di bidang tersebut. Dan yang terakhir adalah pada saat kita melayani di ibadah ya di BPR dan seterusnya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, hari ini kita ada buka counter di depan. Kalau ada Bapak Ibu yang tergerak dan rindu untuk melayani atau mau tahu lebih banyak bidang-bidang pelayanan apa saja sih yang Bapak Ibu bisa berpartisipasi, Bapak Ibu bisa mampir di counter dan di counter bisa dijelaskan lebih lagi ya. Nah itu yang pertama Bapak Ibu, pengumuman yang pertama pada hari ini. Yang kedua, kami juga rindu untuk kita bisa terus memperbaiki pelayanan kami kepada Bapak Ibu semua. Nah oleh sebab itu mungkin para asyir boleh bantu saya. Bapak Ibu yang kemarin belum mengisi angket, kita ada buat survei kepada jemaat. Apa sih yang kira-kira yang harus kita lakukan, yang baik kita lakukan untuk diteruskan. Yuk Bapak Ibu boleh bantu untuk isi angket ini. Boleh kemarin siapa yang sudah isi? Yang sudah isi, nah yang belum boleh ya Bapak Ibu ya. Yuk yang belum, teman-teman asyir boleh tolong dibagikan kepada yang belum mengisi, supaya mereka bisa bantu isi. Tentunya semakin banyak yang mengisi, hasilnya semakin representatif ya. Yuk kita ada angketnya, ada bolpennya. Ini adalah untuk 1 orang ya, per 1 orang. Jadi kalau Bapak Ibu datang keluarga, suami istri dan ada anak, isi 3 gitu ya. Sudah? Ada yang lain? Yuk. Udah dibagikan? Kami perlu feedbacknya dari Bapak Ibu semua supaya kita bisa melayani Bapak Ibu lebih lagi. Ya di sini Bapak Ibu bisa menulis nama ya, lalu jenis kelamin, status umur. Nah pertanyaannya nggak banyak, pertanyaannya hanya 8 pertanyaan saja Bapak Ibu. Yang pertama pertanyaan apakah Bapak Ibu sudah tertanam di KUL. Yang kedua sejak kapan Bapak Ibu berjemaat, itu ada pilihannya, semuanya tinggal dicentang-centang saja. Yang ketiga di ibadah raya berapa yang hari ini, berarti Bapak Ibu di ibadah yang pertama ya, yang jam 7. Lalu apakah Bapak Ibu mengalami rohani peningkatan sejak beribadah di GBI PRJ? Yang berikutnya adalah apakah rutin beribadah setiap hari Minggu? Yang keenam, alasan apa? Ini yang paling penting Bapak Ibu untuk kami review, alasan apa yang membuat Bapak Ibu beribadah di tempat ini?
Ada beberapa pilihan ya, ada hadirat Tuhan, praise and worship, ada karena pembicara, ada karena ibadah anak, atau ada acara yang menarik atau lainnya. Dan yang terakhir, apakah Bapak Ibu sudah ber-KKJ ya? Nah, kalau Bapak Ibu ada saran dan input, di sini ada tempat di mana Bapak Ibu bisa menuliskan saran dan input bagi kami semua. Baik, sudah semuanya? Sudah isi? Yuk teman-teman usher, boleh yang sudah isi boleh dikumpulkan kembali. Ya, kita ambil waktu sebentar ya Bapak Ibu ya. Supaya kita masuk tahun 2025 ini, kita bisa semakin melayani Bapak Ibu lebih baik lagi. Udah teman-teman? Kalau Bapak Ibu yang belum, nanti ada QR-nya juga, bisa scan QR ya. Feedback Bapak Ibu sangat berarti buat kita semua. Oke, thank you ya teman-teman semuanya. Yuk Bapak Ibu, sekarang kita akan siapkan persembahan kita. Kita akan masuk di dalam persembahan. Boleh saya undang bagi berdiri Bapak Ibu? Kita akan masuk dalam doa persembahan ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, setiap pimpinanmu, penyertaan-Mu di manapun kami berada Tuhan. Dan hari ini kami bawa sebagian dari berkat yang Kau berikan, yang kami kembalikan bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Bapa, kiranya melalui persembahan ini, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, terus ada bersama dengan kami. Kami akan menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan-Mu yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari sama-sama kita bagi diri saudara. Siapa itu sama-sama kita berkat dari Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan-Ku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahan-Ku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menyertai kami. Pimpin kami masuk di tahun 2025 ini Tuhan, di mana kami akan menuai tidak hanya jiwa-jiwa di rumah Tuhan, tapi juga dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami Tuhan. Berkat-Mu berlimpah bagi kerajaan, bagi pekerjaan dan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati juga Ibu Gina, hamba-Mu yang telah Engkau kirimkan bagi kami semua Tuhan. Kau pakai kehidupannya, Kau pakai pelayanannya lebih dan lebih lagi Tuhan. Bapa, kami melihat keluarga ini begitu mencintai-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan dan keluarga Ibu Gina. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siapkan hati kami juga Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaannya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu,
Apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.